Selamat pagi saudara-saudari semua. Kalian sangat hebat. Hari libur masih tetap untuk mengikuti renungan pagi. Tuhan akan memberikan mana yang segar untuk kita. Hari ini kita sampai di kitab Bilangan pasal 15. Di sini mengatakan tentang persembahan. Sepertinya ada yang aneh. Di pasal sebelumnya satu penghakiman yang besar, yaitu semua orang Israel di atas 20 tahun mereka mati di padang gurun. Dan penghakiman ini sangat berat dan juga membuatkan satu putus asa, yaitu kamu di padang gurun yang terus berjalan sampai kapan? Sampai kamu mati. Perasaan inilah dan satu keputusasaan yang sangat dalam mencekam di orang Israel. Dan bagi di bawah umur 20 tahun, apakah merasa itu baik? Penghakiman ini ada pada ayah, ibu, dan saya, dan terhadap saya tidak ada sangkutnya. Semua ini juga tidak. Perasaan ayah dan ibu tidak baik, perasaan kamu pun juga tidak baik. Dan ayat kemarin memberitahukan bahwa anak-anak mereka harus menanggung dosa yang dilakukan ayat dan ibunya di ayat 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Anak-anak punya anak-anak masalahnya sendiri, dan anak-anak harus menemani sampai 40 tahun lamanya, bukan hanya menanti ayah ibunya sampai mati dan juga mereka menanggung akibat kelalaian dari ayah dan ibunya. Kita pikirkan waktu kita berjalan hidup di dalam padang gurun bagaimana rasanya, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Jadi di tengah ini semua tidak tahu apa yang dilakukan. Saya tadi pagi waktu berjalan saya berpikir sesuatu, ada sementara waktu saya ada bentrokan bersama ayah dan ibu saya. Boleh dikatakan dia memutuskan biaya hidup saya, atau saya yang tidak mengambil biaya hidup saya kepada saya. Dan ada 1,5 tahun saya tidak mengambil uang biaya hidup saya kepada ayah dan ibu saya. Saya merasa bertahan beberapa tahun itu sudah cukup. Pertama, saya punya teman, dan kedua, saya sekolah dengan sungguh-sungguh dan bekerja. Setengah tahun kemudian suatu hari ayah saya berkata kepada saya, ambillah uang dari ibumu. Saat itu saya mengambil atau tidak? Tapi karena pemberontakan saya merasa tidak perlu. Tapi merasa hubungan akan tidak baik. Dan saya merasa untuk terus begini pun bukan hal yang baik. Kemudian saya pergi ke ibu saya mengambil biaya hidup saya dan menerobosi kekakuan ini. Dan orang Israel mereka 40 tahun dihukum, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu bagaimana merespon Tuhan.
Pokoknya setiap saya 40 tahun berjalan sampai saya mati. Jadi Allah mengatasi, menerobosi kekakuan dan berkata kepada orang Israel, dan poin ini sangat penting agar kita sering mengendalikan perasaan kita dan kita sering terperangkap oleh hal itu dan merasa telah berbuat salah dan sampai pada seperti dihukum. Ini seperti hidup telah selesai dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak bisa berpikir. Dan hari ini yang dikatakan dalam tema hari ini, setelah penghakiman ada anugerah dan jalan keluar. Setelah penghakiman tetap ada anugerah, ada jalan keluar. Dan walaupun hubungan telah rusak tetapi bisa dipulihkan dan ada jalan keluar. Kita dengan Tuhan, hubungan kita juga bisa mengalami terobosan, dan juga sesama kita punya konsep demikian, kita bisa mengalami terobosan dengan sesama. 1 sampai dengan 11 poin yang pertama. Dalam korban wangian, mengenal anugerah di korban persembahan wangi-wangian, mengenal anugerah Tuhan. Di ayat pertama dikatakan Tuhan berfirman, berbicara kepada mereka orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, yaitu kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu. Di sini adalah keluar dari Mesir di tahun yang kedua, bulan 2, di akhir yang beberapa hari yang akhir terjadi hal-hal ini. Kemudian suasana sangatlah tegang dan Allah sendiri yang berbicara, dan melihat Allah sendiri, Dia sendiri yang berbicara. Manusia tidak tahu bagaimana mengadakan hubungan dengan Allah, tetapi Allah sendiri menerobosi kekakuan ini dan berkata tentang hal setelah 40 tahun kemudian. Adakah kamu merasa hal yang sangat aneh? Setelah 40 tahun kemudian, bagaimana saya ingat? Nanti saya telah masuk, bukankah beritahu aku kan itu lebih baik? Siapa yang ingat? Tetapi Allah berfirman, Dia berkata, hal 40 tahun kemudian, di salah satu pihak Dia menghibur anak-anak yang di bawah umur 20 tahun, yaitu mereka, kamu akan masuk di tanah perjanjian, karena kamu akan masuk. Jadi sekarang aku memberitahukan kepadamu agar kamu tahu perjanjian itu tetap ada. Tapi ada kalanya kita berkata kepada yang kecil dari kita untuk berbicara kepada yang lebih dewasa dari kita. Sesungguhnya umur 20 tahun ke bawah mereka belum tentu bisa mengerti. Dan ada kalanya kita berkata, anggota sel kita tidak tahu bagaimana mengajar mereka, dan merasa mengajar sel grup dan sel grup itu lebih baik. Jadi bagaimana anak cucu lebih buruk lagi. Kalau lebih baik mereka akan lebih baik, kalau buruk mereka bertambah buruk. Jadi Allah menerobosi ketegangan ini dan berbicara kepada yang kecil dan kemudian memberitahukan kepada semua orang. Ya, karena yang dewasa mereka dalam hukuman, mereka tidak bisa keluar.
Bagi orang Israel, mereka melupakan setiap hari ada persediaan mana, yaitu kasih Allah. Dan atau dalam bimbingan tiang api dan awan, karena siang hari ada awan akan lebih sejuk, dan di malam hari ada tiang api agar lebih hangat. Ini semua adalah anugerah dan alamat tetap menjaga orang Israel, dan sambil terus berjalan pakaian mereka tidak rusak. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Saya ingat waktu saya kerja, istri saya berkata, saya akan memakan sepatu saya. 3 bulan sekali saya harus ganti sepatu. Itu hal yang sangat serius sebab cara jalan saya itu tidak baik. Jadi tumit dari sepatu itu akan tergesek habis karena menggunakan kekuatan yang berbeda, dan setiap musim saya berganti sepatu, dan sampai di tahun yang kedua sepatu itu tidak timbul masalah, sebab itu adalah anugerah Tuhan. Dan di sebelumnya kita pun melihat bagaimana waktu Allah menghukum mereka di ayat 25. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Jadi di depan ada musuh, jangan maju. Sebab Allah telah tahu bahwa orang Israel akan terus berjalan. Mereka dalam penghukuman mereka ya untuk jangan terus maju di depan. Dan di sini kita lihat penglindungan Allah masih ada di situ. Kasih Allah masih ada di situ. Tetapi manusia tidak tahu. Seperti saya rasakan, hidup saya telah selesai. Pokoknya berjalan sampai kapan saya tidak tahu, mungkin berjalan sampai mati. Dan pada saat tidak tahu apa yang harus diperbuat, Allah mengatasi ketegangan ini dan memberitahukan kepada kita masih ada jalan keluar. Tetapi lewat mengajar generasi sebelumnya untuk mengajar mereka, dan maka di sini mengatakan tentang persembahan korban, dan di sini tema dalam persembahan, dalam isinya ada perubahan, dan ada sebagian di tanah perjanjian, ada sebagian berbeda. Kita lihat beberapa yang berbeda. Pertama yang dikatakan yaitu mempersembahkan korban wangi-wangian di ayat ketiga. Baik itu korban api-apian atau korban keselamatan. Sebelumnya 1 tahun sebelumnya mereka pun telah diberitahu di kitab Imamat, telah dikatakan dengan jelas. Tetapi sampai di tanah perjanjian ada yang perbedaan. Kita lihat di sini. Pertama, saat mempersembahkan korban bakar-bakaran dan korban keselamatan di ayat ke-5, beserta korban bakaran dan korban sembilan itu engkau harus mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan. Dan setiap ekor domba dipersembahkan, dan juga seekor kambing jantan menggunakan 2/10 tepung eva dan diolah sebagai 1/3 hin minyak. Dengan anggur 1/4
Di sini ada perbedaan. Masing-masing korban bakaran dan korban sembilan di sini mereka bersamaan, tetapi sampai di sini ditambahkan korban sajian. Dulu hanya mempersembahkan korban sajian dan 1 tepung eva, tetapi sekarang ditentukan setiap tepung atau anggur punya ukuran sendiri, dan ini melambangkan setelah sampai di tanah perjanjian hasil bumi berkelimpahan, jadi harus mempersembahkan lebih banyak lagi. Dan juga pada saat mempersembahkan korban bakaran atau korban keselamatan, di sini dipertegaskan harus mempersembahkan korban sajian, yaitu hasil pekerjaan kita untuk memuliakan Allah. Bukan hanya bersyukur, bukan hanya setia, dan juga ditambahkan kemuliaan. Jadi kita melihat di sini, kita menemukan mengajarkan generasi berikutnya untuk lebih banyak lagi memuliakan Allah dan memberikan persembahan lebih banyak lagi, sebab berkat itu lebih besar, lebih banyak. Di ayat 14, dan apabila seorang asing telah menetap padamu dan seorang yang lain tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak, yaitu hendaklah mempersembahkan korban api-apian. Sama dengan arti, sama seperti yang mereka lakukan. Di sini ada 2 arti. Mengapa ada orang asing dan dari mana datang orang asing ini? Mungkin orang asing ini waktu keluar dari Mesir, mereka juga di situ campur aduk dan juga ditambah di zaman Yosua, di zaman Gibeon, mereka ada di tengah-tengah orang Israel. Dan termasuk di hakim-hakim orang Israel, di zaman hakim-hakim orang Israel tidak bisa semua mengusir orang asing di tengah orang Israel. Dan walaupun Allah memerintahkan mereka untuk memusnahkan orang Amalek, ini target dari Tuhan, tetapi manusia tidak sanggup melakukan semuanya. Dan juga jadi ada orang asing di tengah-tengah mereka, dan juga ini terjadi terus-menerus, dan termasuk orang asing yang akan percaya pada Tuhan. Dan ini juga janji ini terbagi dari turun-temurun, dan juga bagi orang Israel, mereka tinggal di Kanaan, tinggal di sana dari generasi ke generasi. Dan Allah di sini ada janji yang kekal, memberikan anugerah yang kekal dan besar. Kemudian di sini mengenai tentang korban penebusan dosa di ayat 20, yaitu mempersembahkan sebagai korban khusus untuk mengenal Allah, anugerah Tuhan. Ayat 24, apabila dikeluarkan di luar pengetahuan umat itu dan tidak setengah-sengaja, maka haruslah segenap umat mengelola seekor lembu jantan muda sebagai korban menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahan sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Di sini pun sama. Berbuat salah, mengkorbankan korban penghapus dosa. Sederhana dikatakan, di tanah padang gurun, korban penghapus dosa ada yang melanggar.
ada peraturan sendiri, seperti ada di antara umat mereka tidak sengaja berbuat dosa, mereka harus mengelolakan seekor lembu jantan. Tetapi sampai di tanah perjanjian, kita lihat perubahannya. Di dalam korbanan termasuk korban sajian dan korban curahan sebagai seekor lembu, dan juga harus mempersembahkan korban sajian dan korban curahan, itu pun sama, yaitu anggur yang dicurahkan di tanah, yaitu dengan arti sekali mempersembahkan dan tidak akan diambil lagi, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Dan perhatikan, sebelumnya seekor kambing lembu jantan sebagai korban penghapus dosa yang untuk bagi seluruh umat berdosa, sekarang menjadi dari lembu jantan di sini menjadi seekor kambing jantan. Jadi di dalam dosa harus ditambah dengan korban kesetiaan dan korban kemuliaan, yaitu di padang gurun. Setelah melakukan kesalahan, bagaimana menghukumnya, yaitu harus berkorban. Tetapi ditanya perjanjian, hal ini pengorbanan itu lebih sedikit, tetapi sesungguhnya Allah memberitahukan kesetiaanmu tidak cukup, yaitu kamu tidak setia kepada Tuhan, kamu tidak menghargai Allah, maka korban bakaran harus bertambah. Ditambah korban bakaran, ditambah korban curahan, agar lebih setia lagi kepada Tuhan dan lebih lagi memuliakan Allah. Jadi korban penghapus dosa ditambah dengan korban sajian, korban curahan, korban penghapus dosa. Ayat 26. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga seorang asing itu tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Jadi semuanya pun sama, baik orang Israel maupun orang asing yang di tengah-tengah mereka mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan kata ini dari kitab Imamat ada beberapa kata tambahan, yaitu yang tinggal di tengah-tengah orang asing yang bersama-sama dengan mereka. Dan ini anugerah Tuhan lebih luas lagi dan lebih besar lagi, dan orang asing termasuk semua orang yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Kamu dalam anugerah ini. Jadi kalau dari segi bangsa asing melihat ini, termasuk orang seluruh dunia, termasuk kita. Allah di sini harus ingin menyelesaikan suatu hal, yaitu seperti Allah Israel, sepertinya mereka sangat tegas, tetapi pada waktu Allah berbicara kepada anak-anak ini, anugerah mereka sangat besar dan lebih besar lagi, dan juga terhadap kesetiaan kepada Allah lebih tinggi lagi. Tetap ada korban penghapus dosa, tetapi korban apian itu lebih besar lagi. Dari keluar dari Mesir, mereka ada yang sengaja melakukan kesalahan yang ke-7 kali.
Dan saya tidak tahu mengapa, apakah itu harus dibunuh atau bertanya kepada Musa apa yang harus diperbuat. Allah di sini berfirman, kalau mereka sengaja di situ tidak ada anugerah lagi atau kasih karunia lagi, mereka harus dibunuh, dilontari dengan batu. Dan seterusnya mengajar bagaimana menggunakan pakaian mereka, jubah mereka harus ada punca-punca atau jubah-jubah. Itu mengangkat kita untuk berpegang pada ketetapan dan peraturan dan menghidupkan hal sorgawi. Dan lebih lagi diulangi dengan tegas, akulah Tuhan Allahmu. Di sini dikatakan 3 kali, Allahmu, Allahmu, Allahmu. Di ayat 41 demikianlah, yaitu aku menjadi Allah bagimu. Baik, Allah setelah selesai berkata, Allah tetap berkata, akulah Tuhan Allahmu. Dari perbuatan Tuhan kita merasakan Allah masih mengasihi kita, dan dikatakan waktu saya membaca ayat ini, saya mulai merasakan apakah harus 40 tahun atau bisa dirundingkan. Sebab kita menghukum anak kecil juga sama. Seharusnya demikian, tapi akhirnya hukuman itu sedikit. Atau dengan peraturan kita pun sama. Kita melihat berita, kita pun orang ini mengaku atau tidak mengaku dosa, kesalahan mereka. Sebab mengaku atau tidak mengaku, hukuman bagi mereka itu berbeda. Mungkin ini bergantungan akan dihukum berapa tahun. Kalau tidak mengaku kesalahan, mereka akan diukur dari tingkat yang tinggi. Dan kalau kamu mengaku, akan lebih ringan lagi, dan perbuatan lebih baik akan diringankan hukumannya. Dan sebaliknya saya melihat, saya di sini merasakan ada sesuatu, merasa ada bisa aja ada perubahan. Saya demikian merasakan. Allah berfirman, orang Kanaan mereka harus dimusnahkan, bukan? Tapi Rahab salah satunya. Kecuali Allah berkata orang Moab tidak boleh masuk di dalam baitnya Allah, dikatakan jangan jelas, tetapi Rut dia bisa. Jadi selain itu bisa saja terkecualian. Dan berkata Allah, bukan selamanya demikian. Dalam keadaan tertentu orang Israel merasa tidak ada jalan keluar dan tidak mengatakan orang Israel mengaku dosa, mengakukan korban api-apian, curahan. Tetapi Allah tidak, harapan Allah kepada manusia bukan mereka untuk tidak berbuat dosa, tetapi yang Allah harapkan yaitu mereka mengaku kesalahan mereka. Dan juga kita sangat mengharapkan anak kita pun, mereka tidak harapkan anak kita untuk berbuat salah, tetapi ketika berbuat salah yang kita inginkan adalah anak-anak kita mengaku kesalahan kita itu sudah cukup, dan melakukan kesalahan itu bisa berubah. Demikian kita sebagai orang tua, dan Allah pun terhadap kita pun sama. Dia tidak mengharapkan kita untuk tidak berbuat salah. Tetapi orang Israel di saat itu mereka tidak tahu bagaimana melakukan interaksi dengan Allah. Dan bagi target dari Allah, syarat dari Allah itu juga sangatlah rendah.
Ada katanya di dunia ini untuk mencari orang yang satu yang bersalah, maka dia akan mengampuni kota itu. Atau kota ini banyak kesalahan, tetapi ada doa orang benar, maka berkat itu melindunginya. Tetapi dalam keadaan demikian, orang Israel tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi Allah di situ menerobos ketegangan dan juga seperti memberikan jawaban ujian dengan sembunyi-sembunyi kepada orang Israel. Bukankah kamu lupa ada doa penghapus dosa? Tapi aku tidak berani terang-terangan memberitahukan kamu. Aku berikan kepada anak-anakmu. Demikian kasih Allah begitu besar, dan kita terhadap pemimpin kita pun sama. Ada kalanya bos kita mengundang kita karena dia suka akan kita, tetapi dia pun bisa menterminatkan kamu. Tapi dia tidak menterminatkan kamu. Kamu semakin marah menggerutu pada dia, dia tetap memberikan gaji kepadamu. Kamu tidak perlu dengan mengatakan kata-kata hal yang tidak enak didengar. Keputusnya dia tetap suka padamu, dan janganlah kamu berkata-kata yang tidak enak didengar. Kamu tidak usah tertekan. Memang kita akan tertekan, kita akan melakukan hal yang salah, tetapi itu bisa menghadapi terobosan dan bisa diterobosi. Yang penting kita bisa mengaku kesalahan, maka hubungan akan dipulihkan. Dan pada saat itu Allah pun demikian, saat ini Allah pun demikian. Jadi apa yang harus diperbuat? Walaupun mengatakan hal 40 tahun yang akan datang, para anak-anak ini pun mereka akan lupa dan mereka tidak mengerti. Kamu pikirkan seorang anak istri, apakah dia tahu apa yang kamu maksud? Aku beritahukan kepada orang besar, orang dewasa, tetapi orang dewasa mereka tahu bagaimana melakukan. Jadi mohon Tuhan untuk menolong kita. Setelah penghakiman masih tetap ada anugerah dan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada jalan keluar. Kita hubungan dengan sesama juga timbul masalah. Ada jalan keluar. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi ini lewat ayat ini memberitahukan kepada kami ada anugerah, dan juga bagi orang Israel melihat hidup mereka ada anugerah. Allah surgawi, kami mohon Engkau juga menerangi saudara-saudari kami agar kami kembali dan di sini bersyukur seberapa banyak kesusahan, dan Engkau memberikan anugerah bagi kami yang cukup untuk kami pakai, dan anugerah ini dan pagi ini layak untuk kami memuliakan Engkau. Dan saat sini mengundang saudara-saudari kami untuk berbagi syukuran kita, terlebih lagi bersyukur di dalam hidupmu selalu mengalami anugerah Tuhan yang cukup untuk kamu pakai. Kita saling berbagi dan kita berdoa mohon Tuhan agar kita bisa di dalam Tuhan, kita bisa tahu sungguh anugerah ini lebih besar daripada segala kesalahan kita. Kamu bisa berbagi apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu atau keluargamu. Kita saling bersyukur. Haleluya. Kita mohon Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan atas perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan. Setiap langkahku adalah kasih Yesus, selalu pegang aku. Setiap langkahmu ada kasih Tuhan, ikut saudara bersamamu. Setiap langkahku adalah kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih lewat ayat-Mu hari ini Engkau berfirman kepada kami. Terima kasih Allah, sebab kasih anugerah-Mu memberikan kami mahkota di dalam hidup kami. Terima kasih lewat persembahan orang Israel, baik korban setia, korban bersyukur, dan Engkau berulang kali mengatakan imam, yaitu bangsa asing dari generasi-generasi. Dan di belakang ini ada anugerah yang kekal dan anugerah yang besar. Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali, kami berkata terima kasih Bapa. Terima kasih sebab jalan anugerah bukan hanya bagi orang Israel, umat pilihan-Mu, tetapi juga diberikan kepada kami yang ada di tempat ini, di online, kepada anak-anak Allah. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Dan di sana saya mengadakan pelayanan. Sesungguhnya dalam hidup-Mu mungkin kami melakukan satu kesalahan, kamu telah mengaku dosa, tapi kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri dan tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Walau kamu selalu merasa Allah tidak bisa mengampuni dirimu, dan juga kamu sendiri tidak bisa mengampuni dirimu, baik di tempat ini atau yang di online. Yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Yang di online, silakan letakkan tangan di atas hatimu. Walaupun kami tidak bisa melihat, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kami mau berdoa untuk kalian. Dan yang datang yang di depan, beritahu kepada Tuhan, beritahukan ketidakberdayaan, sedihmu, bagaimana kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, dan di dalammu penuh akan menyalahkan diri sendiri. Demikian juga yang di online. Dan saya mengundang di sini staf gereja, pelajar, untuk berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Engkau berfirman, Engkaulah kasih, Engkaulah yang memberikan anugerah. Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami, Engkau ada, dan juga Engkau pasti mengampuni dosa kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu berseru kepadamu. Kami tidak bisa mengampuni diri sendiri. Ini adalah kata-kata yang diberikan oleh musuh.
Dan juga pada saat kami mengeluh itu kami tidak percaya kepada Engkau. Kami tidak percaya kalau kami tidak percaya akan firman-Mu kalau Engkau mengampuni. Tuhan, kami datang di hadapan kami doa saudara-saudari kami, mohon kepada Engkau kesembuhan Tuhan, iman, sukacita, dan harapan Tuhan, agar kami percaya Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah memaafkan kami di dalam Allah, tetap anugerah selamanya dan jalan keluar. Dan dalam Tuhan Yesus, segala tuduhan dari musuh keluar dari setan, keluar dari saudara-saudarimu. Semua kata bahwa Allah tidak mengampuni, dalam nama Tuhan saya hancurkan semua belenggu ini dan hancurkan dalam kuasa ini dalam saudara-saudari kami, kuasa kesembuhan. Dan saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa, dan juga saya mengundang saudara semua untuk berdoa bagi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita agar lebih besar lagi setia kita dan memuliakan Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan, dan juga untuk dosa-dosa kita pun kembali untuk mengaku kesalahan kita. Yalah baba baba shada baba baba dede shada shala baba 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 shada baba baba shada. Bapa Surgawi, mohon Engkau menolong kami agar kami mengerti anugerah-Mu, dan mohon Engkau memberikan kami agar lebih mengerti anugerah dari-Mu, dan terlebih lagi kepada saudara kami yang selalu melanyakan diri sendiri dan tidak bisa melihat anugerah dari-Mu, bahkan jalan anugerah ini. Tuhan, mohon Engkau menolong kami, tolong saudara-saudari kami, mohon Engkau datang agar kami mengalami anugerah dari-Mu. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu anugerah dari-Mu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tuhan, kami tidak bisa mengampuni diri kami sendiri, dan ada kalanya kami tidak bisa memberikan anugerah bagi kami sendiri. Tetapi ya Allahku, Engkau memberitahukan kepada kami, setelah penghakiman ada anugerah, setelah penghakiman ada jalan keluar. Tuhan, bukan hanya yang berdiri di depan, bahkan di online itu juga termasuk kamu, termasuk aku. Tuhan, mohon Engkau tolonglah kami pada saat kami lemah, pada saat kami berdosa, agar kami tidak lupa dan untuk bertobat. Dan pada saat kami mau mengaku kesalahan kami, masih ada jalan anugerah dan juga jalan keluar, agar semua musuh dalam hidup kami keluar dari kami, sebab Engkau Allah yang tidak menuduh kami, dan agar kami bertobat, agar kami kembali seperti Engkau, dan semua pengajaran itu bermanfaat bagi kami, agar kami lebih lagi dikasih, lebih lagi suci, dan agar lebih lagi seperti Engkau, dan juga agar lebih lagi kami diberkati. Terima kasih Tuhan, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau seluruhnya mengampuni. Engkau Allah yang memberkati kami. Aku hanya menyembah Engkau. Aku persembahkan korban syukur. Aku persembahkan diriku di depan tata kasih karunia Engkau selalu bersedia.
Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu setiap saat, setiap dimanapun kamu, selalu dipenuhi dengan anugerah dan juga selalu bersyukur. Setiap bersyukur akan semakin besar dan semakin kental dan semakin dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu pada saat hari kamu percaya Yesus. Namamu adalah ditebus Tuhan, nyawamu ditebus Tuhan, dan juga menyelamatkan keluargamu, karena keluargamu dari generasi ke generasi nyawa hidup mereka dipersembahkan bagi Tuhan dan mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di semasa hidupmu di dunia, di setiap kata-katamu, setiap pekerja yang kamu kerjaan, setiap keputusanmu memuliakan Allah dan juga berpikir untuk memuliakan Allah dan mengambil keputusan untuk memuliakan dan mengerjakan untuk Allah. Dalam nama Tuhan Yesus mengerjakan bukan hanya generasimu yang sekarang, dalam keluargamu dan keturunanmu, baik itu anak kandungmu atau rohanimu, dari generasi ke generasi sampai Yesus datang kembali, adalah generasi yang demikian memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.